Mungkin ada di antara kalian yang sudah mulai berpikir untuk pindah pekerjaan. Entah itu mengejar karir atau ya sekedar mencari pekerjaan yang baru. Atau ada juga ya di antara kalian yang sudah muak dengan pekerjaan kalian yang sekarang. Sehingga kalian mulai berpikir untuk resign. Kalau itu adalah kalian, maka video ini cocok sekali untuk ditonton. Di antara sekian banyak alasan untuk orang itu resign dari pekerjaannya, menurut gua yang paling membuat orang betul-betul merasa dia itu perlu resign adalah ketika lingkungan kerjanya mulai tidak enak. Ketika orang-orang di sekitarnya itu mulai toksik, mulai tidak mendukung dia, mulai ya dirasakan tuh mulai tidak sejalan dengan dia, biasanya orang tersebut akan cenderung ingin resign. Tapi apakah kita itu bisa resign begitu saja? Menurut gua ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita akan resign kerja. Yang pertama, yaitu rencana finansial. Kita itu kan bekerja tentu cari penghasilan ya, cari uang. Nah, lantas ketika kita itu resign kerja, itu seberapa siap kita secara finansial? Apakah kita punya dana darurat, punya tabungan? Dan katakanlah kalau kita itu untuk beberapa saat tidak bekerja, apakah kita ini masih bisa menghidupi diri kita sendiri? Itu yang perlu kita perhatikan sebelum kita resign kerja. Kemudian membuat surat pengunduran diri. Ini penting karena ketika kita mengundurkan diri itu tentu ada etikanya. Kita perlu mengundurkan diri secara baik-baik dan secara administrasi kita perlu itu membuat yang namanya surat pengunduran diri supaya jelas. Di situ juga kita perlu tuliskan kapan kita punya rencana untuk resign. Dan tentunya atasan kita perlu mengetahui hal ini. Ya, nantinya juga dari perusahaan akan menyimpan surat tersebut sebagai arsip. Kemudian selain itu kita juga perlu memperbarui CV kita. Nah, CV kita ini ketika kita akan resign perlu tuh kita update, kita cantumkan apa-apa yang telah kita kerjakan di perusahaan sebelumnya, apa-apa pencapaian yang kita dapat di sana, apa saja hal-hal yang kita sekarang ini bisa lakukan. Itu jangan lupa untuk kita update di CV kita. Berikutnya kita juga perlu mengatur jadwal dan rencana. Jadwal dan rencana apa? Ketika kita resign, itu mungkin akan banyak pilihan. Pilihannya bisa jadi kita santai-santai dulu atau bekerja lagi. Nah, yang pertama tentu kita perlu merencanakan resign kita itu sendiri. Kita akan resign kapan? Supaya apa? Supaya nanti perusahaan bisa mempersiapkan kalau kita itu akan resign. Mereka kan tentu perlu agar perusahaannya tetap berjalan walaupun kita sudah resign. Bener nggak? Nah, maka etikanya kita perlu mempersiapkan rencana resign kita dan menyampaikan kepada atasan kita. Nah, selain rencana resign, yaitu rencana untuk istirahat. Setelah resign, kalaupun kita itu mau istirahat dulu, kita mau istirahat berapa lama? Nah, di saat istirahat itu, kita mau benar-benar istirahat atau mau melakukan hal lain, tentunya kita harus punya ukuran supaya waktu yang ada tidak terbuang sia-sia. Nah, selain itu, kita juga perlu merencanakan lagi kapan kita akan bekerja kembali. Atau kalau kita kerja kembali itu, apakah kita kerja kantoran lagi? Atau kerja yang berbeda? Atau malah membangun usaha? Itu semua perlu direncanakan. Agar apa? Agar semua jelas, waktu yang ada tidak terbuang sia-sia. Selain itu, kita juga perlu meminta yang namanya surat keterangan kerja. Ini penting sebagai suatu legitimasi, sebagai sebuah pernyataan bahwa kita pernah bekerja di perusahaan tersebut dan bagaimana hasil kerja kita itu bisa dibuktikan dengan adanya surat keterangan kerja. Nah, sebelum resign jangan lupa untuk minta ini kepada atasan kita atau HRD di tempat kita bekerja. Agar apa? Nantinya kalau kita ingin bekerja lagi, entah kembali bekerja di situ atau di perusahaan lain, itu ada semacam value yang bisa kita bawa dan ada buktinya. Nah, di sini gue mau jelasin. Katakanlah ini prakondisi sebelum kita resign kerja. Apa tuh? Jadi sebelum kita resign kerja,
tentu kita perlu nih menyelesaikan tugas-tugas yang masih ada. Jangan sampai ketika kita itu resign udah selamat tinggal aja, kayak nggak ada tanggung jawabnya. Jangan seperti itu. Tapi sebelum resign kita tuntaskan dulu, selesaikan dulu semua tugas yang dibebankan kepada kita. Selain itu, kita juga perlu mengupayakan untuk mendelegasikan tugas kita kepada orang yang mungkin nantinya akan melanjutkan pekerjaan kita. Kita beritahu dia nih, kita kerjanya selama ini seperti ini. Prosedurnya seperti ini. Adapun hal-hal yang perlu nantinya diteruskan adalah ini. Jangan sampai kita ya lepas tangan begitu saja, jangan sampai begitu. Itu juga perlu kita persiapkan sebagai bentuk kesan baik yang dapat kita tinggalkan di tempat pekerjaan kita sebelumnya. Jadi jangan lupa kita ini perlu pergi dari tempat sebelumnya dengan kesan yang baik. Kenapa? Karena dengan kesan yang baik, itu juga akan memudahkan hidup kita ke depannya. Barangkali kita bisa direkomendasikan untuk bekerja di tempat lain. Barangkali kita jadi lebih mudah diterima ketika akan bekerja di tempat lain. Itu semua bisa jadi efek dari kesan yang baik yang kita tinggalkan di tempat bekerja sebelumnya. Selain itu jangan lupa, kita juga perlu berpamitan dengan rekan-rekan kerja kita dan juga atasan kita. Mengapa demikian? Ya karena selama ini kita sudah bekerja bersama mereka, sehari-hari dengan mereka, banyak menghabiskan waktu dengan mereka. Maka akan sangat baik ketika kita itu berpamitan dengan mereka semua. Jangan sampai kita itu resign, blast, menghilang aja. Atau bahkan lebih parah lagi, tidak pamit. Tentu kalau itu kita lakukan akan meninggalkan kesan yang buruk. Dan itu tidak baik. Mungkin ada beberapa kondisi yang bisa berbeda pada setiap orang. Gue mau menjelaskan beberapa hal ini. Ketika kalian ingin resign dan kondisi kalian adalah masih bujangan, gue rasa kalian akan mudah aja untuk resign dan mungkin nggak kerja lagi untuk beberapa saat, itu akan mudah-mudah saja. Karena apa? Karena kita nggak punya tanggungan ketika kita masih bujangan. Bahkan menurut gue itu adalah kesempatan untuk kita bisa bereksplorasi. Karena minim beban. Ketika kita masih bujangan, kita minim beban. Apalagi misalkan kita ini masih ditanggung hidupnya. Gua rasa dengan begitu aja resign kerja, itu nggak akan ada beban yang berarti. Beda halnya dengan ketika kita ini sudah berkeluarga. Atau kita udah punya tanggungan. Gua rasa kita nggak bisa tuh main resign aja. Main meninggalkan pekerjaan begitu saja. Karena apa? Karena ada yang harus kita hidupi, ada yang harus kita biayai. Maka kita nggak bisa begitu saja resign. Ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, khususnya masalah finansial. Atau apakah ketika kita resign, kita sudah siap dengan pekerjaan yang baru, tempat kerja yang baru. Itu semua perlu kita perhitungkan sebelumnya. Nah, pada akhirnya, hanya kalian yang tahu kondisi kalian masing-masing, apakah sudah ada di kondisi yang tepat untuk resign, atau apakah sudah perlu resign atau tidak. Itu semua balik ke diri kalian sendiri. Kalian yang paling tahu hal itu. Adapun yang gue bahas di video ini, itu adalah sebagai sebuah gambaran. Yang barangkali dengan adanya video ini, itu bisa membantu kalian untuk berpikir. Untuk membuat sebuah rencana. Harapannya video ini bisa berguna buat kalian. Dan jika kalian ingin menambah suatu wawasan untuk membuat hari-hari menjadi lebih bermakna, kalian bisa lihat playlist yang ada di daftar berikut ini.